Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema Disintegrasi sosial dan ekonomi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu dari sebelah. Perkenalkan, nama saya Arum Wijaya Kusuma dengan NIM F1 B023022 dari jurusan Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Rijata Fijar Karunia Estri dengan NIM F1D023017. Saya dari jurusan Ilmu Politik. Perkenalkan, saya Monika Sri Ayunan Batu dengan NIM F1D023031 dari jurusan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Tati Dianti dengan NIM F1B023004 dari jurusan Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Tia Irianti dengan NIM F1D023018 dari jurusan Ilmu Politik. Oke, kami akan langsung memaparkan hasil diskusi kami. Oke, kita masuk aja ke definisi. Disintegrasi merupakan keadaan di mana suatu masyarakat mengalami keretakan atau kehancuran pada struktur, nilai, dan norma sosial. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesenjangan ekonomi, konflik etis dan agama, kemiskinan, ketimpangan antar generasi, dan ketergantungan terhadap teknologi. Lalu ada definisi disintegrasi sosial yang mana merupakan kondisi di mana suatu kesatuan atau entitas yang sebelumnya bersatu menjadi pecah atau terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah. Sedangkan disintegrasi ekonomi merupakan ketidakstabilan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat memicu ketidakpuasan sosial. Contoh kejadian disintegrasi sosial dan ekonomi, yaitu seorang koruptor yang memakan uang rakyat hanya ditahan 3 tahun di penjara. Berbeda dengan rakyat biasa yang mencuri ayam dapat dikenakan hukum belasan tahun dan denda. Ini sebuah perbedaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Yang mana hukum di Indonesia ini hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dengan artian hukum lebih bersamai orang-orang yang mempunyai kuasa dan uang yang lebih untuk menyelesaikan hukum itu sendiri. Sedangkan untuk masyarakat kelas bawah itu yang tidak bisa berbuat apa-apa akan lebih diberatkan hukumannya. Lalu ketimpangan geografis yang terjadi di suatu negara ketika adanya perbedaan kualitas pembangunan pada setiap daerah, terutama daerah terpencil. Nah, di Indonesia sendiri, pemerataan pembangunan itu masih kurang dan terdapat pulau atau kota-kota lain yang tidak merasakan pembangunan yang signifikan. Nah, upaya pemerintah sendiri itu untuk menangani ketidakmerataan pembangunan ini adalah dengan pembangunan di IKN yang bertujuan untuk pemerataan di wilayah atau di Pulau Kalimantan itu sendiri. Peran mahasiswa untuk menghadapi disintegrasi yaitu demo yang dilakukan mahasiswa UNSUT terkait kenaikan UKT itu menunjukkan bukti perjuangan mereka melawan disintegrasi sosial dan ekonomi dengan berupaya memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan sehingga tidak terjadi kesenjangan terutama bagi orang yang kurang mampu secara finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak bagi keutuhan bangsa dan negara. Yang pertama, ada peningkatan ketimpangan sosial. Yang kedua, ketidakadilan dan diskriminasi. Yang ketiga, krisis kesejahteraan. Yang keempat, ada ketidakstabilan politik. Yang kelima, ada penurunan daya saing ekonomi. Yang keenam, krisis kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah peningkatan ketidakadilan hukum. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada 6. Yang pertama, penguatan sistem hukum, yaitu memperkuat dan membuat sistem hukum lebih transparan melalui revisi undang-undang, perbaikan prosedur peradilan dan pengawasan yang efektif dapat mencegah bias dan ketidakadilan, sehingga hukum untuk koruptor lebih setimpal. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka melalui pendidikan dapat menekan aparat hukum untuk bertindak lebih adil dan sesuai hukum. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Hukum harus diterapkan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Penegak hukum dan lembaga peradilan harus berintegritas dan menerapkan sanksi setara untuk semua pelanggar hukum. Yang keempat, akses terhadap keadilan. Menjamin akses yang setara terhadap keadilan bagi semua warga negara, termasuk bantuan hukum bagi yang tidak mampu, memastikan perwakilan yang adil di pengadilan. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses hukum dan kebijakan untuk memastikan suara rakyat didengar dan kepentingan umum diperhatikan. Pengawasan publik dan tindakan reformasi jika ditemukan ketidakadilan adalah kuncinya. Yang terakhir, yang keenam, kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, media, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya melawan korupsi dan ketidakadilan hukum. Kolaborasi ini bisa mencakup program pendidikan, pengawasan, dan advokasi untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan transparan. Oke, yang terakhir ada tujuan dan harapan kami membuat poster. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran. Dengan membuat poster ini, masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan yang kedua, untuk menggalakkan persatuan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami bahwa disintegrasi sosial dan ekonomi dapat mengancam keutuhan bangsa dan mempengaruhi kemajuan negara. Yang ketiga, ada untuk mengatasi konflik, sebab masyarakatnya lebih dapat bijak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Dan yang keempat, ada untuk meningkatkan kesadaran tentang keanekaragaman. Dengan poster ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keanekaragaman sebagai kekayaan bangsa dan menggalakkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang kelima, ada menggalakkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan. Masyarakat dapat lebih memahami bahwa pembangunan yang merata dan adil adalah kunci untuk mengurangi disintegrasi sosial